Halo teman-teman sahabat bonsai, selamat toyah kieu. Apa kabarnya semuanya? Kembali lagi di channelnya Ridwan Bintang ya, channel seputar bonsai, baik itu di bonsai kelapa ataupun di bonsai kambium. Nah, di hadapan saya, di hadapan kita semua ini ada beberapa bahan bonsai yang kelihatannya ini sudah harus segera melakukan perawatan ya. Nah, jadi kali ini saya kembali di rutinitas yang sempat beberapa minggu agak terbengkalai ya, karena memang beberapa faktor yang tidak bisa saya lakukan dalam perawatan bonsai secara konsisten ya. Makanya ini ada beberapa bahan bonsai dari bahan bonsai sancang yang ini pertumbuhan di percabangannya sudah panjang-panjang seperti ini ya. Jadi saya akan melakukan pengatingan di beberapa bahan-bahan bonsai yang ada di tempat saya. Nah, ini perawatan bahan-bahan bonsai mame dari jenis sancang. Nah, kalau yang ini mungkin nanti saya akan lakukan pengatingan di perantingan ya. Nah, ini untuk batang utamanya sudah cukup lumayan ya. Ini bahannya kecil teman-teman, ini kurang lebih untuk batang utamanya atau pohon utamanya sekitar kurang lebih sebesar ibu jari kaki ya. Nah, ini sudah untuk percabangannya juga sudah cukup lumayan ya. Tinggal nanti merapikan di bagian mahkota percabangan. Nah, ini kita nanti akan rapihkan, kita akan lakukan pengatingan ya. Nah, yang di sebelahnya juga ini sama, masih dari jenis sancang. Ini juga untuk pohon utamanya cukup lumayan. Nah, dari perakarannya juga sudah saya lakukan pecah akar ya. Ini akarnya sudah cukup lumayan bagus lah. Untuk batang utamanya juga pergerakannya untuk gerak dasar sudah cukup enak dilihat. Nah, ini kita lihat dari bawah ya. Untuk daunnya sudah agak sedikit rapat ya. Ini baru kurang lebih 1 bulan ya saya lakukan pengatingan terus saya pruning. Nah, ini untuk daun-daunnya sudah mulai rapat ya, pertumbuhannya cukup subur. Kalau ini mungkin berapa minggu lagi saya akan lakukan perapihan ya. Nah, ini di sebelahnya juga sama, ini daun-daunnya dari percabangannya sudah panjang-panjang ya. Nah, mungkin yang akan saya lakukan perapihan atau pengatingan mungkin untuk bahan yang ini ya. Kita lihat dari depan. Nah, ini untuk daun-daunnya atau ranting-rantingnya ini sudah panjang-panjang ya. Kita akan lakukan perapihan nantinya. Nah, kita lihat dari nah, untuk gerak dasar batang utamanya seperti ini. Ini untuk percabangannya sudah panjang-panjang. Untuk perakarannya sudah cukup lumayan. Ini sudah saya lakukan untuk akarnya pengepresan ya. Nah, sudah banyak menumbuhkan akar-akar baru ya, akar-akar serabutnya. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini untuk posisi perakarannya sudah cukup lumayan. Namun ini masih di pot besar ya, belum saya pindahkan ke pot kecil. Nantilah, ini kalau sudah rapi, sudah bagus, kemungkinan saya akan coba pindahkan ke pot yang agak sedikit ceper ya, dari pot keramik itu. Nah, ini untuk kondisi daunnya. Untuk kondisi daunnya sudah mengecil ya, tinggal kita rapihkan nanti. Ini untuk terap-terapannya juga kemarin sudah saya lakukan penahapan ya. Jadi nanti kita akan rapihkan lagi ya. Nah, sama ini yang di sebelahnya, ini si sancang sangat mame nih, si sancang kecil yang
Ini juga kemarin sudah pernah saya lakukan atau sudah saya share ketika melakukan pengepresan ya. Ini pertumbuhannya sekarang sudah sangat bagus ya. Ini untuk tunas-tunasnya juga sudah banyak tunas yang tumbuh dari cabang-cabang yang saya lakukan pengepresan ya. Nah, yang di sebelahnya juga sama, ini masih dari sancang. Kalau yang itu dari waru ya, ini waru Taiwan. Oke teman-teman, kita akan rapihkan saja untuk bahan yang ini. Kita akan bawa ke tempat eksekusi ya, yang sudah ada backgroundnya supaya lebih jelas dan lebih nyaman untuk melakukan proses perawatannya. Nah, ini teman-teman yang akan saya rapihkan ya untuk bahan bonsai yang tadi di video awal saya review. Silahkan disimak videonya. Saya akan lakukan perapihan untuk bahan yang ini. Tapi sebelumnya seperti biasa mohon dukungan dan supportnya untuk perkembangan channel saya dengan cara like, komen, dan tentunya di subscribe ya. Oke, selamat menikmati. Mudah-mudahan bisa menghibur dan menjadi inspirasi buat teman-teman semua ya, pecinta bonsai yang masih pemula ya, sama-sama belajar cara merawat dan merapikan bahan-bahan bonsai. Oke. Nah, kita cutting dulu, jangan terlalu pendek ya. Kita akan lihat nanti kalau masih kurang pendek kita akan pendekkan lagi. Jangan sampai kita salah potong ya, yang sudah kita rawat cukup lama terus kita salah dalam melakukan pengatingan, akhirnya nanti harus mengulang lagi ya. Nah, ini segini sudah agak kelihatan rapih ya, walaupun ini masih ada yang perlu dirapihkan ya, tapi ini sudah hampir kelihatan dari terap-terapannya. Nah, kita tinggal rapihkan sedikit. Kita bisa lihat dari atas ya. Nah, ini untuk posisi mahkota atau daun bagian atas ini sudah terlihat cukup rapat ya, tapi ini daun-daunnya masih agak kelihatan agak besar ya. Nah, kita akan coba lakukan pruning supaya nanti banyak menumbuhkan daun-daun baru ya. Jadi saya akan pruning semuanya biar nanti kelihatan untuk percabangan ya. Oke.
Ini tujuannya supaya nanti mengeluarkan tunas-tunas baru, dan ini daun-daun yang keluarnya nanti akan lebih kecil dan lebih rapat ya. Tapi memang tantangannya kita agak sulit juga ya untuk mempruning kalau sudah dengan bahan yang sekecil ini. Ini harus sabar ya, memerlukan kesabaran dalam melakukan prosesnya. Nah, ini teman-teman, setelah saya lakukan pemruningan ya, hampir 70% saya pruning, saya habiskan dari daun-daunnya. Jadi sudah kelihatan ya dari perantingannya. Nah, tinggal nanti menunggu pertumbuhan dari anak-anak ranting akan semakin rapat untuk daun-daunnya. Nah, nanti akan semakin mengecil ya, akan semakin mengecil untuk daun-daunnya kalau sudah di pruning seperti ini ya. Nah, kita lihat dari atas. Nah, jadi ini penampakan perantingannya ya. Ini setelah saya lakukan pruning, saya perhatikan tadi awal untuk ranting-rantingnya sangat panjang, dan sekarang sudah terlihat terbuka ya untuk dimensinya, dan nanti akan lebih mempercepat untuk pertumbuhan tunas-tunas baru dari ranting untuk menumbuhkan anak-anak ranting. Nah, untuk perakarannya teman-teman, nah ini sudah banyak akar-akar yang tumbuh dari pengepresan akar ya. Nah, ini yang bisa saya share, mudah-mudahan apa yang saya bagikan dari awal sampai dengan akhir bisa menginspirasi dan memotivasi buat teman-teman semua dalam melakukan perawatan bahan bonsai ya. Ini dari jenis sancang. Ini termasuk bahan bonsai perawatan ataupun programan pertama saya, dari mulai saya belajar membuat cangkokan hingga sampai saat ini kurang lebih sudah hampir lebih dari 2 tahun ya. Ini penampakannya. Kalau menurut saya sebagai pemula ini sudah cukup memuaskan teman-teman. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa menginspirasi buat teman-teman semua ya. Mohon maaf ada kekurangan. Salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.